Hai Sobat Bushcraft Lubuk. Kali ini kita kedatangan pisau dari maker lokal lagi. Sudah lama rasanya saya tidak mereview pisau dari maker-maker lokal tanah air kita. Kali ini pisau yang saya review berasal dari Bang Irwan. Saya mendapatkan pisau ini dengan cara lelang atas rekomendasi teman ketika pisau ini sedang dilelang. Untuk spesifikasi pisau ini kalian bisa baca di tampilan layar kalian. Untuk greennya awalnya saya agak bingung ini mau dimasukin di green apa. Modelnya ini seperti Scandi Green tapi mirip juga dengan Saber Green. Tapi stylenya itu ala Tanto style ya. Setelah saya perhatikan keren juga ya di fusion antara Puko dengan Tanto style seperti ini. Sebagai informasi tambahan, pisau ini menggunakan micro bevel pada edge-nya atau pada sisi tajamnya ini ada micro bevel. Satu yang saya garis bawahi, Puko ini bukan untuk kerja berat seperti batoning. Kenapa? Karena bukan pisau full tang. Dan juga absennya pin membuat pisau ini riskan jika untuk bekerja berat. Meskipun begitu, karena saya tester pisau, tentunya tetap akan saya tes batoning. Kalau dari segi tampilan, pisau ini memiliki tampilan yang sangat baik menurut saya. Dan memang lelangan-lelangan Puko Beleo ini memang rata-rata terlihat menonjol dibandingkan karya lainnya. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita berangkat ke TKP untuk melakukan pengujian pisau ini. Ketika dilelang, pisau ini tanpa sarung ya kawan-kawan ya. Dan saya juga tidak pesan sarung dikarenakan saya punya sarung dari pisau Puko yang pernah saya beli dari Mang John Gios. Jadi ini bisa tukar-tukaran sarung kawan-kawan. Metode pengujian kita untuk pisau ini saya namakan simulasi camp, di mana saya akan melakukan aktivitas camp tapi memprioritaskan pisau ini untuk lebih banyak saya gunakan ketika beraktivitas di alam bebas atau di outdoor seperti ini. Oke, tugas pertama untuk pisau ini adalah membantu saya untuk mendirikan bivak. Karena di sini banyak akar gantung dan juga tanaman merambat, maka saya tidak akan menggunakan paracord tapi menggunakan akar sebagai ganti alat pengikat untuk bivak saya. Oke, jadi tugas pertama dari pisau ini sudah selesai, dimana ini flashlight saya sudah terbentang, kita bisa tenang. Kemudian saya ingin membuat tiang untuk perapian untuk memasak. Jadi kita akan mencari kayu muda yang bisa kita gunakan. Dan ini akan menguji pisau ini tes untuk menebang atau memotong atau apapun itu namanya. Pokoknya ini kita akan menebang pohon kecil ini yang ukurannya juga tidak lebih besar dari Puko saya ini. Yang saya maksud ini diameter batangnya ya kawan-kawan ya. Untuk ukurannya memang tidak segampang mengayunkan pisau survival yang tebalnya hingga 5 mm atau parang maupun kapak. Karena ini pisau masuk dalam kategori pisau bushcraft. Ingat, pisau bushcraft itu saling bersinergi dengan alat-alat lainnya. Jadi tipe pisau seperti ini lebih terspesialisasi untuk pekerjaan detail dan bukan pekerjaan berat. Pekerjaan berat itu tugas kapak atau parang ya kawan-kawan ya. Kita lanjutkan, ini masih di kategori memotong ya atau chopping ya. Jadi batang ini akan saya bagi 3 untuk membuat tempat meletakkan panci atau nesting. Kemudian kita akan melakukan carving untuk bagian dari sisi bawah yang akan saya tancapkan ke tanah. Jadi ini kita tajamkan. Saya coba menggunakan 2 metode, yang tadi di lutut dan juga di area dada. Itu juga enak ya menggunakan pisau ini kawan-kawan. Kemudian kita melakukan carving lagi pada bagian atas dari dahan ini untuk meletakkan dahan lainnya di dalamnya. Jadinya nanti panci bisa leluasa saya masukkan atau saya keluarkan dari dari tempat masak saya ini. Oke, jadi ini gantungan panci kita sudah jadi ya kawan-kawan ya. Jadi bisa dimasukkan panci ke dalam tengah dahan tersebut. Lanjut, pisau ini akan saya gunakan lagi untuk membantu saya membuat meja. Untuk aktivitas carving, menurut saya pisau ini sudah bagus ya kawan-kawan ya. Saya ingin mencoba membuat sendok, tapi sayangnya waktu kita terbatas kawan-kawan. Kita lanjut ke tugas selanjutnya. Kita butuh api di camp. Untuk menyalakan api kita butuh kayu bakar. Saya akan menggunakan teknik batoning untuk membelalok kayu untuk kayu bakar kita.
Batoning dengan pisau yang non full tang atau maupun pisau yang tanpa pin itu sangat berisiko ya kawan-kawan ya. Saya pribadi agak khawatir terjadi patah pada bagian handle-nya. Namun untungnya pisau ini bisa melewati proses batoning. Tapi kalian jangan coba-coba menggunakan pisau ini ke kayu yang ada notch-nya. Setelah proses batoning tadi, mari kita coba cek ketajaman dari pisau ini. Apakah masih skala cukur bulu kaki? Dan ternyata setelah serangkaian tugas-tugas yang kita lakukan tadi, ini pisaunya masih skala cukur bulu kaki ya kawan-kawan ya. Tentunya ini berkat micro bevel sehingga tajamnya itu lebih awet kawan-kawan. Oke, kita lanjut ke tugas selanjutnya. Jadi ketika menyalakan api pasti kita butuh tinder, sehingga kita akan membuat feather stick pada kayu yang telah kita batoning tadi. Memang kita bisa membuat feather stick menggunakan pisau ini, tapi saya merasa tidak nyaman ya kawan-kawannya untuk membuat feather stick. Sebenarnya ini terjadi karena micro bevel yang berbentuk lancip kayak gitu. Jadinya bidang gerusan kita itu terhalang oleh micro bevel. Jadi micro bevel maupun secondary bevel yang diasah menggunakan mesin itu kan bentuknya kurva kayak gitu. Jadi sisi kanan kirinya itu menghalangi kita untuk membuat feather stick dengan lancar. Dan hal itu terjadi pada semua pisau yang saya punya juga yang menggunakan micro bevel, termasuk Morak Nip saya juga seperti itu. Jadi si micro bevelnya itu dibandingkan menggerus tipis, micro bevel agresif menggigit ke dalam kayu sehingga pengalaman feather stick kita menjadi kurang baik. Jadinya agak susah dikontrol ya kawan-kawan ya. Saya zoom lagi ya biar kalian bisa melihat bagaimana bentuk micro bevel dari pisau ini. Jadi kira-kira micro bevelnya seperti ini kawan-kawan. Nah, bagaimana caranya membuat feather stick agar tidak berantakan dengan pisau yang ada micro bevel? Kalian bisa menggunakan cara ini, yaitu pisau kalian letakkan di bagian bawah lutut dan kayunya ditarik ke arah pisau. Dan yang kalian gunakan untuk mengikis atau menyerut itu adalah bagian ujung dari pisau. Pokoknya bagian depan itu, ujung lengkungan itu. Nah, kalian gunakan bagian itu untuk menyerut kayu jika ingin membuat feather stick yang punya performa lumayan baik. Ya, dan tentu saja kalian juga harus punya kayu yang baik, yaitu kayu yang tanpa notch atau kayak mata gitu, ada mata. Nah, itu tidak bagus untuk membuat feather stick. Oke, jadi ini feather stick yang berhasil kita buat. Ini bisa jadi tinder yang baik untuk menyalakan api. Dan mari kita buat satu lagi kawan-kawan. Setelah feather stick jadi, kita akan lanjutkan dengan membuat api. Kali ini saya akan menggunakan ferrocium rod. Bagian belakang pisaunya ini punya spine 19 degree, jadi bisa untuk memantik ferrocium rod. Sayangnya ferrocium rod saya ini tinggal setengah ya, ini udah patah sebenarnya. Jadi agak susah untuk menyalakan api menggunakan ferrocium rod ini. Jadinya saya butuh waktu sekitar 10 menitan untuk bisa menyalakan feather stick ini menggunakan ferrocium rod. Lebih simpel pakai korek sih kawan-kawan ya. Oke, setelah kita punya api, kita lanjut ke tugas berikutnya untuk pisau ini. Tentunya menyiapkan makanan. Dan di sini saya akan membuat tusuk untuk memanggang ikan yang saya bawa. Dan kita lanjutkan dengan mengolah bahan makanan kita ini.
Untuk menyiapkan bahan makanan, pisau ini juga bagus karena ukurannya yang tidak terlalu panjang maupun tidak terlalu pendek. Jadinya enak untuk mengontrol ketika kita memotong-motong sesuatu seperti ini. Kemudian saya lanjutkan untuk menyiapkan bumbu-bumbu seperti bawang putih dan juga cabai dan juga itu jeruk nipis, dan membuat kuas sederhana seperti ini untuk mengoleskan bawang putih ke ikan yang kita punya ini. Oke, kira-kira seperti itu pengujian kita dengan pisau ini. Dari menyiapkan camp hingga masak-masak bisa dilakukan dengan baik. Tapi saya penasaran karena di luar sana ini banyak yang fighter stick die hard, jadinya saya akan mencoba mengasah pisau ini menghilangkan tonjolan pada mikro bevel dan membuatnya menjadi agak konveks. Mungkinkah bisa membuat pisau ini jadi pisau yang baik untuk membuat fighter stick? Oke, mari kita asah. Saya asah seperti biasa ya. Mungkin kalian bisa cari judul dari video saya yang lama, yaitu cara untuk mengasah pisau ketika berada di outdoor. Mungkin bisa berguna untuk teman-teman yang ingin mengasah juga ketika berada di outdoor. Oke, dan ini hasil asahan saya. Kalian lihat yang tadinya itu langsung bentuk huruf V, ini sekarang udah kayak U dikit ya. Jadi ini matanya di bawah udah agak-agak konveks kawan-kawan. Bisa kalian lihat dari pantulan atau dari kilatan cahaya yang muncul dari mata tajam pisau ini. Sebelum membuat fighter stick, mari kita cek ketajaman dahulu. Apakah saya mengasahnya hingga benar-benar tajam. Jadi ini masih skala cukur bulu kaki ya kawan-kawan ya. Berarti ini masih benar-benar tajam. Setelah pengetesan ketajaman, mari kita lanjutkan kembali membuat fighter stick. Jadi setelah saya membuat fighter stick ini, irusannya jadi lebih enak kawan-kawan. Jadi tidak perlu menggunakan trik yang seperti awal tadi saya gunakan membuat fighter stick untuk yang pisau mikro bevel. Ini ya tinggal di ayun-ayun saja tangan kita, itu sudah menghasilkan fighter stick yang baik. Jadi kesimpulannya ternyata dengan merubah sudut dari mikro bevelnya, yaitu mengasah hingga membentuk agak konveks, maka bisa mengimprovisasi fighter stick yang dibuat menggunakan pisau ini, dan hasilnya itu memuaskan bagi saya. Oke, mari kita buat lagi kawan-kawan fighter sticknya. Dan kira-kira percobaan kedua hasilnya seperti ini nih kawan-kawan. Jadi kita review kembali. Sebelum saya asah, kira-kira mikro bevelnya seperti ini kawan-kawan. Ini berbentuk huruf V ya kawan-kawan ya. Tadi sudutnya itu seperti pertemuan huruf V kayak gitu, datar. Dan setelah saya asah, kira-kira bentuknya seperti ini. Ini agak-agak cembung ya kawan-kawan ya. Jadi udah jadi konveks-konveks gitu. Jadi kayak huruf U istilahnya. Jadi tadinya datar, ini jadi agak cembung-cembung pada bagian matanya. Jadi pisau ini cocok untuk melakukan kegiatan bushcraft kawan-kawan. Tapi kalian lengkapi dengan kapak atau parang. Kenapa? Karena setelah sampai di rumah, setelah saya perhatikan ternyata ada retakan pada handle-nya, dan kemungkinan itu karena saya melakukan batoning. Jadi ini bukan kesalahan dari pisaunya, tapi memang saya yang menggunakan pisau ini di luar dari batas wajar. Batas wajar untuk pisau yang non full tang dan juga tanpa pin itu jangan melakukan batoning menggunakan pisau jenis itu. Jadi kira-kira seperti itu review saya. Pisau ini menurut saya sangat worth it untuk dibeli. Pisaunya enak digunakan, kemudian nyaman dan mudah untuk dikontrol jika kalian mengubah sudut mikro bevelnya jadi agak konveks. Untuk pembelian, kalian bisa pesan pisau ini ke Bang Irwan. Akan saya lampirkan profil Facebooknya di halaman atau tampilan dari YouTube saya ini.
Link profil Facebook beliau juga akan saya lampirkan di kolom komentar. Oke sobat Puskraf Vlog, sampai di sini perjumpaan kita. Mohon bantuannya untuk like dan subscribe jika kalian suka, dan sampai bertemu di lain waktu dan di lain kesempatan dengan pembahasan menarik lainnya.